Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ini pertemuan ketiga kita dalam membaca kitab tafsir yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam kitab tafsir yang beliau beri judul dengan Taisirul Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Kita di hari ini insyaallah masih melanjutkan tafsir surat Al-Fatihah, yaitu di ayat Maliki Yaumiddin, dan insyaallah kita lanjut juga dengan ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, kita mulai, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala fi qoulillahi ta'ala Maliki yaumiddin. Al-Maliku huwa man ittasafa bi sifatil mulki allati min athariha annahu ya'muru wa yanha wa yuthibu wa yu'aqibu wa yatasarrafu bima malikihi bi jami'i anwa'it tasarrufati wa adafal mulka li yaumiddini wa huwa yaumul qiyamati yaumu yudanun nasu fihi bi a'malihim khairiha wa syarriha li anna fi dhalikal yauma yadhharu lil khalqi tamamudh dhuhuri kamalu mulkihi wa adlihi wa hikmatihi wa inqita'u amlakil khalaiqi hatta innahu yastawi fi dhalikal yawmul muluku wal ri'aya wal abidu wal ahraru kulluhum mud'inuna li'azamatihi khadi'una li'izzatihi muntaziruna limujazatihi rajuna thawabahu khaifuna min iqabihi falidhalika khassahu bidzikri wa illa fahuwal maliku liyaumiddini wa li ghairihi minal ayyami. Baik. Qala Allah Ta'ala Maliki yaumiddin. Malik yaum ad-din, penguasa, pemilik, raja. Yaumiddin, hari pembalasan. Hari pembalasan. Ini ayat yang keempat di dalam surat Al-Fatihah. Kalau kita hitung, basmalah termasuk ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Untuk menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala Malik Yaumiddin, penguasa hari ad-din. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, Al-Malik huwa man ittasafa bi sifatil mulk. Bisa dibaca al-mulk, bisa juga al-milk, karena datang semua di dalam Al-Quran. Kalau al-mulk seperti firman Allah, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Milik siapa al-mulk, kekuasaan, kerajaan pada hari ini? Lillahil wahidil qahhar, hanya milik Allah Subhanahu wa taala Al-Wahid Al-Qahhar. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, Al-mulku yawma idin al-haqqur lirrahman wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Al-mulk, kekuasaan pada hari itu yang hak adalah milik Ar-Rahman, milik Allah Subhanahu wa taala.
Wa kana yauman 'alal kafirina 'asira. Dan adalah pada hari itu adalah merupakan hari yang sangat berat bagi orang-orang kafir. Bagi orang-orang kafir. Dan di sini beliau sebutkan makna al-malik huwa man ittasafa bi sifatil mulk allati min athariha annahu ya'muru wa yanha. Al-Malik adalah dia adalah yang bersifat dengan sifat al-mulk atau al-milk. Yang bersifat memiliki, menguasai. Karena semuanya dikuasai dan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya pasti akan kembali kepada Allah. Seperti firman-Nya, "Inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un." Sungguh kami akan mewarisi bumi ini dan siapa yang berada di atasnya, dan hanya kepada kami semuanya kembali. Semuanya milik Allah. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga apa yang beliau katakan ini adalah semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas." Katakanlah, saya berlindung dengan Rabb-nya manusia. Malikin nas, penguasa manusia. Penguasa manusia. Ini yang dikatakan oleh beliau. Karena perlu antum ketahui, ana lupa singgung di awal, sebenarnya tafsir dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ini adalah tafsir bil athar. Sebenarnya ada tafsir dengan Al-Quran, tafsir dengan hadits Nabi, dan tafsir dengan kalamnya sahabat. Tapi belum langsung bahasakan karena untuk meringkas. Belum langsung bahasakan, tapi untuk apa? Karena untuk meringkas. Jadi belum tidak bilang ini ada maknanya dalam ayat yang lain atau ada ucapan sahabat dalam masalah ini. Iya. Jadi belum bilang al-malik huwa man ittasafa bi sifatil mulk allati min athariha annahu ya'muru wa yanha. Al-malik adalah yang bersifat dengan sifat kepemilikan, kekuasaan, yang termasuk dari asarnya, pengaruhnya, karena dia yang berkuasa, dia memiliki, annahu ya'muru wa yanha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan dan yang melarang. Ini. Kenapa Allah yang memiliki hak untuk memerintah dan melarang? Kalau ada yang bertanya seperti itu, kenapa kita harus mentaati perintah Allah dan larangan Allah saja, yang lainnya tidak? Jawabannya, kan dia al-malik. Karena dia adalah penguasa. Karena dia Allah adalah pemilik kita. Dia Allah Subhanahu wa taala apa? Pemilik kita. Sampai dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika belum menafsirkan Maliki Yaumiddin, la yamliku ahad ma'ahu fi dzalikal yaum hukma. Tidak ada seorang pun yang memiliki hukum pada hari itu. Kamulkihim fid dunya, seperti kekuasaan mereka di dunia. Di dunia ini boleh saja orang berkuasa, kan begitu? Tapi di akhirat tidak ada seorang pun yang memiliki hukum kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi termasuk pengaruh dari nama Allah, karena nama Al-Malik ini kan sudah ada dalam kaidah tafsir kan. Kalau kita menetapkan, kalau ada lafaz nama Allah, pertama yang kita tetapkan itu nama bagi Allah. Yang kedua, Allah bersifat dengan nama tersebut. Dari nama itu kita ambil apa? Sifat. Kemudian yang ketiga, kalau dia nama yang muta'addi, pasti ada pengaruhnya. Nah seperti ini. Pertama, Allah bersifat dengan al-milk atau al-mulk. Kemudian yang kedua, Allah punya pengaruh dalam nama dan sifat ini.
Yaitu karena dia Al-Malik, maka dialah yang memiliki hak perintah dan melarang. Wa yusibu wa yu'aqib. Ini juga buahnya ini. Allah yang akan memberikan pahala dan Allah yang akan mengikop. Kenapa? Karena dia Al-Malik. Karena dia Al-Malik. Iya. Kata Ibn Abbas, wa yaumaddin yaumul hisab lil khalaik wa huwa yaumul qiyamah yudinuhum bi amalihim in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Hari ad-din, hari pembalasan, yaitu hari hisab untuk makhluk seluruhnya. Semua kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah hari kiamat yang Allah Subhanahu wa taala membalas seluruh manusia dengan amalan mereka. Kalau baik maka baik, kalau buruk maka keburukan pula yang didapatkan. Keburukan pula yang didapatkan. Jadi karena dia Al-Malik, yusibu wa yu'aqib. Karena dia adalah penguasa, pemilik kita, berarti dialah yang akan memberikan kita pahala. Dia juga akan memberikan apa? Iqab. Siksaan bagi siapa yang berhak mendapatkan siksaan. Wa yatasarrafu bimamalikihi. Dan dia yang mengatur di seluruh kekuasaannya. Iya, seluruh kepemilikannya. Dia mengatur karena Allah berfirman apa? Kita saja manusia, malikin nas kata Allah. Dia adalah pemilik, penguasa seluruh manusia. Berarti artinya apa? Kita semua ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengatur kehidupan kita sendiri. Tapi kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu harus kita akui. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Al-An'am ayat 73. Qauluhul haqqu walahul mulk. Ucapan Allah lah yang hak, baginya kepemilikan. Iya, baginya kepemilikan. Bahkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki seluruhnya, apakah di dunia ataupun di akhirat, itu semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak mengatur apa? Apa yang dia miliki. Jadi semua kita ini, dengan kita memahami ini, Malik, semua kita ini adalah diatur oleh Allah. Kita bisa dihidupkan kapan saja. Kita bisa dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kapan saja. Kita bisa diberikan kelebihan berapa saja yang Allah inginkan. Kita juga bisa dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berapapun yang dia inginkan. Kekuasaan bukan di tangan kita, tapi di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Masya Allah. Jadi dia yatasarraf bimamalikihi bijami'an wa itasarrufat, dengan seluruh jenis pengaturan. Allah bebas mengatur semuanya. Iya kan? Kapan lahir, kapan meninggal. Iya? Kapan dia sakit, kapan dia sembuh dari sakitnya. Semuanya diatur oleh Allah. Kita hanya di dunia ini disuruh berusaha. Kalau kita sakit ya disuruh berobat, tadawu. Kata Nabi, berobatlah. Ya kita mau dapat rezeki ya kita bekerja. Hanya menempuh apa? Sebab. Adapun pengaturan semuanya, pembagian rezekinya semuanya, itu diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berbagai macam jenis pengaturan. Yang jelas kulla yaumin huwa fi sya'an. Di setiap hari Allah Subhanahu wa ta'ala berada dalam urusan. Semua kita ini, semua kita diatur dan diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, Rabb alam semesta. Ini kata beliau rahimahullah, wa adafal mulk liyaumiddin. Ini disandarkan al-mulk kepada hari kiamat, kan dibilangkan maliki yaumiddin, penguasa hari pembalasan.
berarti kan disandarkan kepada apa? Disandarkan kepada Yaumiddin. Apakah Allah hanya penguasa hari pembalasan? Kenapa hanya disandarkan di situ? Belum bilang. Iya. Wa huwa yaumul qiyamah, yaumuddin artinya yaumul qiyamah. Bukan hari agama, tapi hari kiamat. Kan ad-din kan kita pahami din agama, tapi di sini ad-din maksudnya al-qiyamah. Namanya nama al-qiyamah. Kenapa dinamakan yaumuddin? Yauma yudanun nas fihi bi amalihim. Itu hari manusia seluruhnya dibalas dengan amalan-amalan mereka. Iya? Mereka dibalas dengan amalan-amalan mereka. Khairuha wa syarruha. Baiknya dan buruknya. Apapun yang kita lakukan berupa kebaikan di hari ini, itu akan dibalas oleh Allah. Sebaliknya apapun yang kita lakukan berupa kejahatan di hari dunia ini, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau baik maka baik yang kita akan dapatkan, kalau buruk maka buruk pula yang kita akan dapatkan. Setelah itu beliau jelaskan kenapa disandarkan al-mulk untuk hari kiamat. Li'anna fi dzalikal yaum yadhharu lil khalqi tamamad duhur kamalu mulkihi wa adlihi wa hikmatihi. Karena pada hari itu nampak bagi makhluk dengan sesempurnanya kesempurnaan kekuasaan Allah, keadilan Allah dan hikmahnya Allah. Wan kitau amlakil khalaik, dan terputusnya seluruh kekuasaan makhluk. Makanya dibilang pemilik hari pembalasan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala, bukankah Allah Subhanahu wa taala pemilik juga di dunia ini? Betul. Tapi karena pada hari kiamat itu tidak ada lagi yang berkuasa kecuali Allah, maka dikhususkan di situ. Maliki yaumiddin. Allah adalah penguasa hari pembalasan. Iya? Penguasa hari pembalasan. Karena pada hari itu tidak ada lagi yang berbicara kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi yang berbicara kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi. Allah berfirman, ya di surah An-Naba kita banyak menghafal. Firman Allah, yauma yakumur ruh wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala sawaba. Pada hari yang yakumur ruh wal malaikah, pada hari yang berdiri ar-ruh, maksudnya Jibril, bukan ruh, roh. Maksudnya Jibril dan para malaikat. Soffa, mereka berdiri bersop-sop. Hati-hati, ar-ruh bukan malaikat, bukan ruh, tapi Jibril. Pada hari tatkala Jibril berdiri dan para malaikat semuanya bersop. Lihat, la yatakallamun, tidak ada yang berbicara. Illa man adina lahur rahman, kecuali yang diizinkan oleh ar-Rahman. Wa qala sawaba, itu pun dia hanya mengatakan yang benar. Semua pada hari itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah, wa khasya'atil aswat lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Pada hari itu semua suara itu tunduk kepada Ar-Rahman, maka kamu tidak akan mendengar kecuali hamsa, bisik-bisikan saja. Semuanya tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, yauma yati la takallamu nafsun illa bi idnih faminhum syaqiyyun wa sa'id. Pada hari itu datang, tidak ada satu jiwa pun yang berbicara kecuali dengan izin Allah. Tidak ada satu jiwa pun yang berbicara kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara mereka ada yang syaki, ada yang sengsara,
wa sa'id. Di antara mereka ada yang bahagia. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi disandarkan kepemilikan itu hanya kepada Allah, itu karena semua kepemilikan itu putus. Semua kekuasaan makhluk putus. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki kekuasaan. Sampai kata beliau, hatta innahu yastawi fi dzalikal yaum al-muluk war ri'aya wal abid wal ahrar. Sampai kata beliau rahimahullah, pada hari itu yastawi, sama, fi dzalikal yaum, pada hari itu, antara al-muluk, para raja, para penguasa, war ri'aya, dan masyarakat, rakyat. Tidak ada lagi di sana presiden, tidak ada lagi rakyat, tidak ada lagi Andi Karaeng, iya, tidak ada. Di sana semuanya datang orang sama, tidak ada lagi darah biru, darah merah, iya, tidak ada lagi. Semua orang sama di hari kiamat. Bahkan kata beliau wal abid wal ahrar, di sana kedudukannya sama antara budak dan orang yang merdeka, sama, tidak ada bedanya. Kulluhum mud'inuna li'adhamatih, semua mereka tunduk terhadap keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua mereka tunduk terhadap keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Masya Allah. Iya, semuanya tunduk terhadap keagungan Allah. Khadi'una li'izzati, semua mereka tunduk terhadap izzah, keperkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muntadiruna limujazatihi, semuanya menanti balasannya. Di hari kiamat, ketika kita datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan telanjang, tidak berkhitan, berdiri menanti, iya, balasan yang Allah Subhanahu wa ta'ala balaskan untuk kita. Rajuna thawabah, semuanya datang mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Khaifuna min iqabih, takut dari iqab Allah. Keadaan di sana nanti, dari pemimpin sampai rakyat biasa, apapun golongan dan suku, semuanya hanya mengharapkan pahala Allah dan takut dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya hanya mengharap pahala Allah Subhanahu wa ta'ala dan takut akan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Falidzalika khassahu bidzikri, oleh karena itu Allah khususkan dalam penyebutan Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan, karena semua di sana adalah tunduk dengan pembalasan dan pahala dari Allah. Wa illa, karena kalau tidak begitu, fahuwal malikul yaumiddin wa li ghairihi minal ayyam, kalau tidak begitu, karena maka dia adalah pemilik, penguasa hari kiamat dan selainnya dari hari-hari. Allah pemilik dunia akhirat, Allah pemilik dunia alam barzah akhirat, semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, lanjut di ayat berikutnya. Qala rahimahullah wa qawluhu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ay nakhussuka wahdaka bil ibadati wal isti'anati li'anna taqdimal ma'muli yufidul hasr wa huwa itsbatul hukmi lil madhkuri wa nafyuhu amma adahu faka'annahu yaqul na'buduka wa la na'budu ghayraka wa nasta'inu bika wa la nasta'inu bi ghayrika wa qaddama al ibadata 'ala al isti'anati min babi taqdimil 'ammi 'ala al khassi wa ihtimaman bi taqdimi haqqihi ta'ala 'ala haqqi 'abdihi. Wal ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal a'mali wal aqwali adh-dhahirati wal batinati, wal isti'anatu hiyal i'timadu 'ala Allah ta'ala fi jalbil manafi'i wa daf'il madari ma'a thiqati bihi fi tahsili dhalik, wal qiyamu bi ibadatillahi wal isti'anati bih huwal wasilatu lis sa'adatil abadiyati
wan najati min jami'i syururi fala sabila ilan najati illa bil qiyami bihima wa innama takunul ibadatu ibadatan idza kanat ma'khudatan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maqsudan biha wajhallahi fa bihadainil amrayni takunu ibadatan wa dzakaral isti'anata ba'dal ibadati ma'a dukhuliha fiha li ihtiyajil abdi fi jami'i ibadatihi ilal isti'anati billahi ta'ala fa innahu illam yu'inhu Allahu lam yahsul lahu ma yuriduhu min fi'lil awamiri wajtinabin nawahi. Masyaallah. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Apa maknanya ayat ini? Apa maksud dari firman Allah ini? Kata beliau yaitu nakhussuka wahdaka bil ibadah wal isti'anah. Kami mengkhususkan wahdak hanya kepadamu bil ibadah dengan ibadah wal isti'anah dan permintaan pertolongan. Dari mana ini kita terjemahkan kami mengkhususkan? Tadi kita maknakan hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Dari mana itu kita dapat faedah tafsir itu? Beliau katakan li'anna taqdimal ma'mul yufidul hasr. Karena dikedepankan ma'mul yang diamili itu memberikan faedah pembatasan. Yaitu mana itu? Yaitu kata iyyaka. Susunan dasarnya adalah na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Jadi dia di belakang. Asalnya. Setelah itu dimajukan ke depan. Langsung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu memberikan faedah pengkhususan. Kalau pada kalimatnya na'budu iyyaka, kami menyembah kepadamu. Itu maknanya. Tapi karena dikedepankan iyyaka na'budu, maka maknanya hanya kepadamu kami beribadah. Ini Masya Allah. Ini kaidah tafsir. Kaidah dalam tafsir. Ya. Taqdimul ma'mul alal amil tufidul hasr. Didahulukan ma'mulnya daripada amilnya, itu memberikan faedah pembatasan. Maka yang terjemahannya hanya. Perhatikan itu faedah yang diberikan oleh beliau kepada kita. Iya, bahwa itsbatul hukmil mazkur lil mazkur, yaitu dia adalah menetapkan hukum terhadap yang disebutkan. Hanya kepadamu dia tetapkan. Hanya kepadamu na'budu kami beribadah. Iya, dia tetapkan. Wa nafihu amma ada, dan menafikan dari selainnya. Artinya kalau kita terjemahkan berarti hanya kepadamu, tidak kepada selainnya kami beribadah. Antum paham jadi makna kesempurnaannya? Hanya kepadamu kami beribadah, tidak pada selainnya. Ini Masya Allah. Ini maknanya. Jadi setiap kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa yang muncul dari pikiran kita, apa yang kita kaji, apa yang kita tadabburi, langsung hanya kepadamu kami beribadah, tidak kepada selainnya. Hanya kepadamu kami meminta pertolongan, tidak kepada selainnya. Anda paham ini? Ini makna Masya Allah yang sangat dalam dijelaskan oleh beliau rahimahullah ta'ala kepada kita. Faka'annahu yakul, maka seakan-akan dia berkata, na'buduka wa la na'budu ghairak. Masya Allah, kami hanya beribadah kepadamu, tidak beribadah kepada selainmu. Iya kan? Makanya sebenarnya kalau orang paham ini ayat, tidak ada orang berdoa di kuburan, tidak ada orang berdoa kepada orang soleh, tidak ada orang berdoa kepada pohon, tidak ada orang berdoa kepada laut, sungai. Kalau seandainya paham. Tapi kan banyak dari kaum muslimin membaca Al-Fatihah hanya sekedar lewat saja. Bahkan sudah
Iya, kebiasaan. Tidak ada sama sekali pendalaman apa? Makna. Maka belajar tafsir itu belajar yang sangat penting sekali. Ada pelajaran yang sangat penting sekali karena kita bisa memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita baca ini seakan-akan kita bilang, kata beliau, kami hanya menyembah kepadamu, tidak kepada selainmu. Wa nasta'inu bika wa la nasta'inu bi ghairik. Kami hanya meminta pertolongan kepadamu, tidak meminta pertolongan kepada selainmu. Lihat maknanya. Kemudian beliau lanjutkan, wa qaddamal ibadah 'alal isti'anah. Lihat susunannya kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kedepankan ibadah daripada apa? Isti'anah. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami apa? Meminta pertolongan. Jadi ibadah dikedepankan daripada apa? Isti'anah. Kenapa? Apa faedahnya? Ini mimbabit takdim al-am alal khas. Ini masuk dalam bab mendahulukan yang umum daripada yang khusus. Kan sebenarnya isti'anah kan masuk ibadah. Iya, meminta pertolongan itu masuk dalam ibadah. Tapi kenapa disebutkan? Pertama faedahnya, dikedepankan yang umum yaitu ibadah terhadap yang khusus. Iya, sama dengan firman Allah terkait dengan solat. Iya kan? Diperintahkan kita untuk sholat seluruhnya, kemudian wassolatul wusta dan sholat al-wusta. Padahal sholat al-wusta itu masuk dalam perkara apa? Sholat. Tapi didahulukan, disebutkan setelah apa? Yang umum. Kenapa bisa? Ihtimaman bitakdimi haqqihi ta'ala ala haqqi abidi. Masya Allah. Yaitu untuk memberikan perhatian, dikedepankan hak Allah daripada hak hambanya. Kan gini, iyyaka na'budu, hak siapa ini? Hak Allah. Wa iyyaka nasta'in, hak siapa? Hak hamba. Hak Allah itu diibadahi dan hak hamba itu dibantu, ditolong di atas ibadah itu. Antum bisa paham itu? Jadi kita dalam menentukan hak, yang paling duluan harus hak apa? Hak siapa? Hak Allah. Kemudian setelah itu baru hak hamba. Ini Masya Allah faedahnya. Kan bisa saja sebenarnya iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budun, kan begitu. Tapi berarti kita mendahulukan hak hamba baru hak Allah. Enggak. Harus yang paling duluan adalah apa? Hak Allah. Kemudian setelah itu hak hamba. Iya. Wal ibadah. Apa itu ibadah? Kata beliau, ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal a'mali wal aqwali ad-dhahira wal batinah. Ini ta'rif pengertian ibadah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Apa itu ibadah? Ibadah adalah ismun jami, kata yang melingkup seluruh apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Dari ucapan, dari amalan, dan ucapan yang nampak ataupun yang tersembunyi. Jadi namanya ibadah itu semua yang dicintai oleh Allah. Semua yang diridhoi oleh Allah. Apakah berupa ucapan ataupun berupa apa? Perbuatan. Berupa perbuatan. Iya. Sementara al-isti'anah, apa itu al-isti'anah? Hiyal itimad ala Allah Ta'ala fi jalbil manafi'. Isti'anah, meminta pertolongan. Apa maksudnya? Masya Allah, kata beliau, hiyal itimad. Dia adalah bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mendapatkan manfaat. Itu namanya minta pertolongan. Kita mau dapat apa saja dari manfaat kebaikan, kita harus minta kepada Allah. Iya. Wadaf'il madar, demikian pula dalam menolak bahaya. Kita lagi susah, harus mengatakan iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Tidak boleh pada selain Allah. Tidak boleh. Ini ajaran dalam surah Al-Fatihah. Iya. Tidak boleh kita lagi susah, status. Sakit anak, status. Iya, bulan ini karena ada corona, kurang rezeki, status. Tidak. Orang yang beriman itu, iyyaka nasta'in. Hanya bersandar dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah menggambarkan kesusahannya kepada apa? Makhluk.
Inilah orang beriman. Orang yang paham dan mentadaburi surat Al-Fatihah. Kemudian kata beliau, tentunya ma'as-siqati bih fi tahsili dzalik. Dibarengi dengan kepercayaan penuh kepada Allah akan terjadinya hal tersebut. Artinya, kalau kita meminta pertolongan kepada Allah, harus percaya pasti Allah akan menolong kita. Harus. Tidak boleh hanya sekedar minta saja tapi tidak percaya kalau itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kita thiqah. Harus kita percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna al-isti'anah. Wal qiyam bi ibadatillahi wal isti'anah bihi huwal wasilah lil sa'adatil abadiyah. Masya Allah. Dan selalu istiqomah dan tegak di atas ibadah kepada Allah dan selalu meminta pertolongan kepada Allah, itu adalah wasilah. Itu adalah jalan yang membuat kita bahagia selama-lamanya. Masya Allah. Kapan kita selalu beribadah kepada Allah dan selalu memohon pertolongan hanya kepada Allah, itu sebab kebahagiaan kita selama-lamanya. Wan najatu min jami'i syurur. Dan dengan itu kita akan selamat dari berbagai macam keburukan. Fala sabila ilan najati illa bil qiyam bihima. Bahkan beliau tegaskan, tidak ada jalan keselamatan kecuali tegak dengan kedua ini. Artinya, kita mau selamat, tegak dengan dua ini. Beribadahlah kepada Allah dan minta tolonglah kepada Allah. Ini sama dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW dalam hadits Abu Hurairah. Apa kata Nabi? Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Semangatlah kamu di atas apa yang bermanfaat bagi kamu, beribadahlah kepada Allah. Kemudian minta tolonglah kepada Allah. Tidak boleh lupa, jangan pernah antum bersandar kepada diri antum. Iya kan? Kamu ibadah kepada Allah, tapi ibadah ini tidak bisa kita lakukan kecuali dari pertolongan Allah. Maka harus lanjutkan. Minta pertolongan kepada Allah. Karena dengan dua ini kita akan bahagia selama-lamanya. Dengan dua ini kita akan selamat dari berbagai macam keburukan. Dengan dua perkara ini kita akan lulus dalam kehidupan dunia alam barzah akhirat. Kemudian beliau ditegaskan, wa innama takunul ibadatu ibadatan. Dan tiada lain, sungguh ibadah itu akan menjadi sebuah ibadah. Idza kanat ma'khudat an Rasulillah. Perhatikan baik-baik. Ibadah itu akan menjadi ibadah. Maksudnya ibadah itu akan bernilai ibadah kalau itu diambil dari Rasulullah SAW. Harus itu. Jangan sampai ada yang mengatakan dan ada yang mengucapkan serta ada yang berbuat sesuatu menurut perasaannya sudah baik ini. Menurut perasaan saya ini sudah baik. Tidak. Ketahuilah, ibadah itu akan disebut sebagai ibadah. Ibadah itu akan disebut sebagai penghambaan kepada Allah kalau itu diambil dari Nabi SAW. Itu syarat pertama. Syarat kedua, maksud dan biha wajah Allah. Dimaksudkan dengan ibadah itu wajah Allah. Dua. Yaitu harus ikhlas karena Allah. Kemudian harus ikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang beribadah ikhlas tapi tidak ikut Rasul, tertolak. Demikian pula siapa yang beribadah dia ikut Rasul tapi tidak ikhlas, tidak ada ibadah. Namanya ibadah itu kalau antum lakukan pertama di atas tuntunan Rasul, kemudian yang kedua antum ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, fa bihadainil amroini takunu ibadatan. Dengan dua inilah dia akan menjadi ibadah. Dengan dua inilah akan menjadi ibadah. Kemudian wa dzakarul isti'anah ba'dal ibadah. Faedah terakhir dari penulis, Masya Allah, banyak sekali faedah dari Syekh Abdurrahman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan isti'anah setelah ibadah ma'adukuliha fiha, bersamaan dengan masuknya isti'anah pada ibadah, karena isti'anah adalah bentuk dari ibadah. Kenapa disebutkan lagi lihtiyajil abdi fi jami'i ibadatihi ila isti'anah billah? Masya Allah, karena hamba itu butuh dalam seluruh ibadahnya kepada pertolongan Allah. Tidak bisa kita. Ini kita contohkan saja ini.
Tidak bisa kita ta'lim begini kalau tidak ada bantuan dari Allah. Kita tidak bisa bangun subuh hari ini kecuali bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali bantuan dari Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu isti'anah. Masya Allah, itu fungsinya. Itu faedahnya. Kenapa Allah sebutkan isti'anah? Padahal sudah masuk dalam ibadah. Faedahnya, tidak ada ibadah yang kita bisa lakukan kecuali atas bantuan dari Allah. Antum mau melakukan apa? Tidak bisa kita lakukan kalau tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Fa innahu illam yu'inhu Allah. Sungguh dia kalau tidak ditolong oleh Allah, lam yahsul lahu ma yuridu. Maka tidak akan terjadi apa yang diinginkan. Apa yang antum mau inginkan? Apa antum ingin capai? Itu tidak mungkin terjadi kalau Allah tidak bantu. Itu tanamkan dalam keyakinan. Tidak mungkin kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan kecuali atas bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kata beliau min fi'ilil awamir wajtina bin nawahi? Apakah dalam melakukan perintah atau meninggalkan larangan? Jadi dari dua sisi. Kita mau melakukan perintah, tidak ada yang bisa kita lakukan kalau tidak ada bantuan dari Allah. Kita mau meninggalkan larangan, mau meninggalkan dosa dan maksiat, mau meninggalkan larangan-larangan Allah, tidak akan mungkin kita bisa tinggalkan kalau tidak ada bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Masya Allah faedah dari firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah, ya kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, dua ayat yang kita ambil di pertemuan kita ini. InsyaAllah ta'ala, ya di pertemuan besok kita akan melanjutkan ayat berikutnya, ya atas izin Allah Subhanahu wa taala dan kehendak darinya. Kita tutup dan cukupkan. Subhanallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.